Apa Apa kabar? kabar? Baik Ci, gimana Ci kabarnya Ci? Iya, baik-baik. Gimana? Gimana nih Ci, Seru sekali. perpasar modalan kita nih Ci? Ya, sekarang memang lagi seru ya, lagi rame karena memang banyak sekali saham-saham, terutama saham teknologi yang seperti akan kita bahas hari ini, itu Ya, rame, aktif, dan cukup volatile. Jadi itu sangat menarik sih untuk kita perhatikan ya untuk teman-teman yang akan bertransaksi saham terutama, karena itu akan kalau Ci, menjadi katalis. Cirita sendiri masuk nggak sih ke saham-saham ini Ci? Oh ya, pasti itu beberapa saham adalah yang memang aku sekitar awal tahun, aku udah invest di beberapa saham Mhm. teknologi karena memang story-nya itu sangat menarik. Apalagi kita kan memang masih dalam kondisi COVID kan, di mana kita Mhm. perkirakan kemarin sempat adanya vaksin, kita akan istilahnya akhir daripada pandemi atau udah mencapai vaksinasi bisa bisa selesai. Ternyata dengan adanya masuk varian baru, ternyata kita harus kembali di rumah, dan oleh karena itu kan kita banyak mengandalkan teknologi. Nah, karena itu saham-saham teknologi masih menjadi andalan aku dan masih aku simpan di portofolio untuk invest yang jangka yang lebih panjang karena story ini masih masih hot ya, masih menarik. Oke. Jadi kemungkinan masih rada panjang gitu ya perjalanan Hmm, dari saham-saham teknologi dan digital ini ya, Ci. Nah, benar-benar. kemudian Ci kalau dari cerita sendiri melihatnya, Ci Hmm, kan sekarang ini memang lagi hype banget nih saham-saham teknologi dan digital gitu kan di pasar modal jadi primadona iya, lah mereka saat ini. benar-benar. Menurut cerita sendiri dari pandangan cerita kondisi ini gimana sih Ci? Apakah memang memang di bursa ini memang ada trennya, ada fase-fasenya. Mungkin kemarin farmasi, terus Benar, sekarang benar. digital dan teknologi. Boleh diceritakan nggak pandangan dari Cirita sendiri? Silakan. Iya, memang bursa kita ini memang selalu ada tema ya. Kalau sekitar berapa tahun lalu temanya bank, itu semua bank itu rally sepanjang tahun. Dan karena kita tahun ini masuk ke yang istilahnya kita akan ada listing beberapa tech stock, dan juga karena kita masih di dalam masa pandemi, itu saham-saham teknologi itu atau saham digital masih menjadi primadona sebenarnya. Dan kondisi kayak gini kelihatannya masih akan berlangsung ya. Karena ini kita sebut kita beralih ke new economy. Dengan adanya pandemi ini membuat kita perpindahan dari ekonomi lama yang serba manual sebelumnya ya, sekarang kita pindah ke new economy. Di mana di negara lain tuh udah lebih dulu, dan tapi sebenarnya kita nggak secepat ini, tapi dengan adanya COVID kayak gini terpaksa kan kita masuk, which is good karena dengan new economy adalah potensi growth untuk saham-saham digital itu sangat besar. Kalau misalnya kita dengan mengandalkan ekonomi lama nggak bisa bertumbuh sepesat ini. Nah, karena itu prospeknya masih cerah karena ada walaupun kontraksi ekonomi kita kemarin masih karena suasana pandemi ekonomi kita kontraksi, tapi ekonomi digital kuenya itu masih kecil. Jadi untuk tumbuh menjadi double digit itu masih sangat besar. Jadi itu yang masih akan kelihatannya masih akan berlangsung mungkin sampai tahun depan awal itu masih akan prospek gitu loh. Dan kondisi ini juga akan mendorong saham-saham di sektor-sektor teknologi dan digital yang mungkin yang perusahaan-perusahaan yang baru masuk ataupun yang sudah mulai Iya. masuk ke teknologi dan digital ini akan semakin semarak begitu ya pergerakannya ya kira-kira ya Ci. Oke, Mm-hmm. kemudian sih kalau nantinya nih kalau dilihat kan ada satu saham seperti Arto gitu kan sekarang ini kapitalisasi pasarnya sudah besar sekali gitu ya. Benar, benar. Kemudian bahkan sudah setara dengan bank BCA dan bank-bank besar lainnya Iya, begitu Ki. Nah, iya. kemudian apakah nantinya saham-saham di sektor teknologi dan digital ini akan menjadi penggerak indeks harga saham gabungan seperti perbankan yang mungkin sekarang ini masih bertahan gitu? Bisa. Dengan Arto yang market cap adalah 224 triliun, dan kita ada MTech dengan di mana MTech adalah teknologi stok ya, dengan market cap yang 135 T, dan kita juga ada DCII dan Bukalapak dengan 93 T. Kelihatannya saham-saham ini masih akan menopang pergerakan indeks untuk kedepannya, karena untuk bank-bank atau
kita bilang bank konvensional seperti 4 banks itu kan sementara belum ada katalis yang akan menunjang istilahnya saham itu naik kan harus ada story. Mungkin setelah ini sekitar bulan-bulan depan itu akan menarik yaitu BRI karena dia akan ada right issue yang 40 triliun. Tapi untuk sementara all economy itu kan growth-nya nggak akan sebagus new economy ini kan. Jadi saham-saham teknologi masih berpotensi untuk menjadi penggerak indeks gitu untuk kedepannya. Dan itu pun hanya beberapa saham yang tadi yang market cap besar kan. Kita masih ada bank-bank digital yang kecil-kecil yang setiap hari aktif mendominasi transaksi perdagangan IDX. Nah itu juga masih akan ramai untuk sementara waktu. Oke, jadi memang saat ini masih saham-saham teknologi dan digital yang memang mendorong pergerakan indeks harga saham gabungan gitu ya, Ci, ya. Iya. Dan Ci, kalau kira-kira Ci, berapa lama sih kondisi kayak gini? Kalau kemarin farmasi kan mungkin dari akhir tahun sampai awal tahun saja begitu ya, Ci. Nah, kalau untuk perusahaan teknologi dan digital ini dari kacamatanya Ci Rita sendiri kira-kira akan berapa lama sih? Kelihatannya karena ini adalah sektor yang mengubah ekonomi kita dan kita ini juga berubah karena gaya hidup kita yang lockdown ini atau kita karena COVID kan kita harus terbiasa yang biasa kita ke pasar, kita belanja, akhirnya sekarang kita belanja secara online. Itu otomatis akan mengubah gaya hidup kita. Dan biasa kita belanja membayar dengan uang tunai, sekarang kan sebagian merchant itu mereka nggak mau. Kayak aku kemarin ke satu toko, aku males nih pakai OVO gitu misalnya. Aku pengen bayar cash aja biar abis itu aku langsung pergi gitu. Mereka nggak mau terima, mereka harus terimanya digital payment karena mereka nggak mau kontak dengan uang tunai. Jadi kelihatannya mau nggak mau ini kelihatannya akan berlangsung sampai cukup lama ya, karena ini juga akan menopang growth kan. Lagian kalau digital itu kan bisa kemana aja. Istilahnya misalnya contoh OVO, dia bisa bekerja sama dengan bank ini atau digital payment menjadi digital payment sesuatu misalnya untuk makanan, untuk Grab atau untuk yang lain. Jadi banyak sekali. Jadi ini akan cukup panjang sih menurut aku sih. Oke, karena memang terjadi perubahan pola juga di masyarakat gitu ya, Ci ya. Iya. Oke, Iya. Ci. Kemudian Ci, kalau melihat kan dari harga-harga saham perusahaan yang sudah mulai masuk ke digital dan teknologi, itu kan pergerakannya cukup signifikan gitu ya, Ci. Kenaikannya besar. DCI aja mungkin kenaikannya udah puluhan ribu persen gitu, dan Arto pun begitu, seratusan persen meningkat. Nah, kira-kira kalau dari Cirita sendiri nih, mana sih saham teknologi dan digital yang kira-kira harganya masih masuk lah dan masih bisa dibilang murah gitu kalau buat teman-teman yang mau beli gitu, Ci, kira-kira? Oke, sebelumnya kita disclaimer dulu ya di sini ya, biar teman-teman yang baru di pasar saham atau apa mengerti bahwa ini bukan ada rekomendasi beli dan jual, karena di sini hanya pembahasan, jadi ini hanya referensi. Jadi keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pelaku pasar modal ya. Ini ada beberapa saham teknologi yang sangat menarik ya, kayak MLPT itu masih murah loh. Dengan PBV yang masih 10 kali, di compare dengan DCI udah 95 kali. Ini masih cukup menarik, walaupun dia hanya untuk sementara, dia punya data center ada 5 megawatt, tapi dia bisa mendevelop hingga 25 megawatt. Terus MLPT juga ada jual IT services, walaupun untuk saham yang nggak terlalu liquid ya. Terus dia juga pegang IBM Indonesia, di mana teknologi masih akan growing terus, jadi mereka akan ada update-update. Terus dia juga ada pegang sistem integrated untuk banking sector ya. Terus sama MLPT juga tanpa kita ketahui secara luas, ternyata dia juga ada pegang EDC. Mesin EDC di Indonesia sekitar 60% itu di-manage oleh MLPT. Dan dengan kita berubahnya menjadi cashless society, kebutuhan akan mesin-mesin EDC itu kan makin banyak. Dulu kan kita masih mau terima cash. Mungkin makin dengan perkembangannya kayak sekarang yang COVID orang menghindari uang tunai, demand untuk mesin-mesin itu akan bertumbuh. Jadi itu juga akan sangat menarik ya kalau kita lihat ya dari story. Kemudian Mari, di mana di dalamnya ada Noise. Noise itu adalah podcast kan, dan kita kan banyak kan kondisi kayak gini kita ditemenin oleh Netflix, oleh
podcast, dan kelihatannya Mari akan udah develop sampai noise 2.0. Nah, menurut perkembangan atau menurut perkiraan bahwa mereka akan develop ke noise 3.0, di mana 3.0 itu adalah saatnya noise untuk monetize atau menghasilkan pendapatan dari sana. Dengan cara apa pendapatannya? Itu kita belum dapat further detail, tapi chances ini udah sangat dekat. Mungkin perkiraan waktu itu aku pernah berapa kali webinar, ada kemungkinan sekitar kuartal ketiga ini. Jadi kalau misalnya itu kalau jadi dikembangkan dan sudah di launch 3.0 noise-nya, itu akan menjadi daya tarik lagi untuk saham hari ini. Karena dengan noise itu dia juga ada noise live yang diperkirakan akan mirip seperti Clubhouse. Jadi orang-orang yang mungkin yang sekarang pakai Clubhouse, kita punya produk lokal nih, produk lokal yang nggak kalah menarik. Nah, mungkin kita akan bertransformasi atau pindah ke noise live itu. Nah, ini juga Mari aku bilang masih akan sangat menarik, katalisnya masih banyak, karena saham-saham teknologi itu berkembang terus. Mereka akan terus mengadakan inovasi-inovasi baru yang itu nggak akan berhenti dengan secepat itu kan. Nah, ini juga ada lagi bank-bank digital lain yang berapa hari ini juga hype ya. Itu bank digital seperti BBYB, banyak sekali analis-analis yang baru mengeluarkan riset dengan target yang cukup tinggi. Ini juga akan menjadi katalis karena harganya baru sekarang tuh sekitar 1.800-an ya, dan target analis itu cukup tinggi sampai sekitar 3.000 4.000, jadi itu masih jauh banget. Kalau Bang Arto walaupun harganya udah tinggi, saya juga udah nggak rekomendasi beli untuk beberapa nasabah saya, kecuali mereka sudah ada, mereka hold. Tapi untuk yang baru masuk karena harga udah tinggi, kita mungkin mencari opsi di saham digital yang nggak sebesar Arto. Walaupun Arto itu potensinya untuk masuk ke MSCI itu atau indeks-indeks internasional itu cukup besar karena market cap-nya besar dan dia juga mewakili teknologi kan. Nah, kemudian ada juga sebenarnya kayak MLPL juga menarik kan. MLPL juga sebagai induk atau holding digital itu juga dia mempunyai investasi di teknologi, retail, financial, juga punya venture capital yang udah investasi di sejumlah startup seperti Klinik Pintar, Ruang Guru, itu kan semua kepake zaman kayak sekarang ini. Dan dengan harga yang sekarang ini cukup murah ya. Nah, di grupnya mereka walaupun kayak MPPA itu kan sekarang masuk ke Hypermart itu sekarang berubah menjadi kerjasama dengan Gojek adalah menjadi e-groceries. Itu juga kemarin laporan keuangannya bagus banget karena memang kondisi kayak gini memaksa kita untuk yang biasa belanja di pasar, kita jadi belanjanya melalui Gojek dengan belanja di GoMart dan mempergunakan aplikasi kan. Nah, itu juga cukup menarik. Jadi sebenarnya banyak banget nih, termasuk satu company kecil yang baru listing belum lama ini, yaitu Ultra Voucher. Walaupun harganya udah naik cukup banyak, tapi memang company itu segitu bagusnya. Jadi Ultra Voucher tuh punya 4 kanal distribusi, yaitu business to business, e-commerce, direct to retail, dan reseller. Ultra Voucher juga punya 300 brand yang udah kerjasama lebih dari 40.000 outlet dengan berbagai segmen dari beauty, relaksasi, dep store, e-commerce, entertainment, food and beverage, hotel, travel, aksesoris, lifestyle, investment, banyak banget. Nah, setiap bulan itu Ultra Voucher tuh bisa atau mampu mengakuisisi kurang lebih sekitar 20 sampai 50 brand. Jadi ini company-company yang masih cukup menarik ya, dari segi story itu masih panjang gitu loh. Jadi ya itu beberapa, walaupun ini nggak hanya sebagian, sebenarnya masih banyak sekali saham-saham teknologi yang masuk dalam radar untuk invest ataupun untuk di swing trade kayak gitu, Mbak. Tapi saya dari tadi nggak dengar saham buka nih, Ci. Karena kan sebenarnya Oh saham ya, buka e-commerce ya pertama, bukan benar-benar. pertama yang masuk. Tapi kira-kira kalau dari cerita sendiri seperti apa, Ci, pandangannya, Ci? Saham buka ini memang lebih cocok untuk kita simpan untuk jangka panjang. Karena untuk trader dengan market cap yang cukup besar dan company yang baru listing, biasa kalau company baru listing itu harganya belum stabil. Jadi dia masih akan naik turun. Jadi belum bisa untuk kita trading, apalagi
market cap besar begitu, takutnya nanti kalau trading kan ntar hasilnya nggak sesuai karena dia terlalu gede gitu loh. Nah itu kalau buat investasi jangka panjang itu akan sangat menjanjikan ya. Seperti kita tahu banyak sekali analis-analis atau company-company yang sudah mengeluarkan riset dengan target price sekitar 1.800-an lah. Mungkin potensi untuk ke sana itu akan cukup. Aku rasa dengan company buka yang kayak sekarang dengan warung-warungnya, dengan B2B-nya itu akan berpotensi banget mencapai target itu. Dan kalau dia bisa membuktikan apa yang sudah di-deliver seperti di prospektus, dia bisa deliver harganya pasti atau kemungkinan akan melebihi seperti target analis karena begitu dia keluar resultnya bagus, itu potensi banget di-upgrade. Tapi memang bukan buat trading. Jadi memang untuk jangka panjang gitu ya sih kalau untuk buka. Benar. Cuman untuk jangka pendeknya tadi bisa MLP, MLPT, Benar. Ya. MLPP, BBYB dan Iya. Ultra Voucher ya Ci, dan ALTO Iya. juga mungkin masih bisa jadi pilihan ya. Iya. Cuman sekarang sudah tinggi gitu, jadi tergantung teman-teman mau membeli atau enggak, itu terserah teman-teman ya. Iya, benar. Oke. Nah Ci, kemudian Ci kalau dilihat juga kan saham-saham teknologi dan digital ini kenaikannya kalau dibilang luar biasa gitu ya Ci. Itu karena memang saat ini memang sedang euforianya sedang Benar. terjadi, atau memang apa ya, jadi memang ini sesuai dengan prospek prospek perusahaannya sendiri begitu Ci. Memang tipikal saham-saham teknologi ini swing-nya cukup jauh ya. Memang apalagi memang market kita saat ini banyak didominasi retail, di mana 60% daripada kita punya investor saat ini retail. Kalau retail kan lincah. Misalnya ada yang nggak sesuai atau ada saham yang turunnya cukup jauh, mereka akan jual gitu. Apalagi dengan ARB yang 7%, itu kan secara psikologis orang nggak mau kekunci di angka auto reject bawah itu ya. Jadi itu memang cepat sekali, dia bisa ARA 2 hari, 3 hari. Nah, ntar tiba-tiba ada yang profit taking, begitu dia jual, dia bisa ARB. Memang umumnya emang saham-saham teknologi atau saham yang banyak didominasi retail itu berpotensi untuk nge-swing-nya cukup jauh karena memang banyak kan mereka masuk dalam jumlah besar dan mereka biasanya square di sore hari atau mereka beli pakai margin atau pakai financing yang day sehari, itu banyak banget company yang menyediakan. Itu memang cukup umum lah kayak begitu. Jadi karena memang banyak retail yang masuk gitu ya Ci, yang bertransaksi, jadi memang kenaikan dan penurunannya juga sangat Iya, signifikan gitu ya Ci, iya, dan cepat juga ya Ci kalau saya lihat juga pergerakannya. iya benar. Kemudian sih kalau dilihat kan tadi kalau dilihat kan harganya sudah cukup tinggi begitu ya. Cuman kan kalau di baliknya lagi nih Ci, masih banyak yang rugi ataupun kinerjanya masih kurang bagus. Nah, apakah nanti ke depannya memang apa ya, untuk melihat suatu perusahaan itu tidak lagi berdasarkan sama fundamental kinerja yang ciamik gitu bisa dibilang sih? Enggak, karena memang saham teknologi dilihatnya nggak bisa lihat dari secara fundamental seperti hitungan oleh ekonomi ya, karena mereka kan umumnya ada yang masih burning money, pasti akan ada losing. Tapi begitu mereka bisa membuktikan ternyata apa yang mereka, ya kayak kita gini deh, dulu kita pakai Dana contoh ya, dulu kita pakai Dana karena kan sering promo. Itu kan mereka harus burning money dulu to attract more customer, more downloaders yang untuk pakai aplikasi mereka. Tapi begitu kita terbiasa dengan aplikasi itu, walaupun dia sudah promonya udah berkurang, kita kan tetap udah nyaman. Jadi memang kita nggak bisa lihat mereka rugi saat ini. Begitu nanti mereka sudah stop burning money dan mereka sudah menghasilkan earning, nah itu valuasinya udah akan berubah gitu, akan harga juga akan naik tinggi karena mereka growth-nya gede. Jadi itu dikompensasikan dengan kenaikan pertumbuhan daripada kinerjanya. Memang secara pembukaan mereka rugi, tapi mereka pertumbuhan daripada bisnisnya itu cukup kencang gitu loh. Jadi itu yang memang untuk saham teknologi agak sedikit beda dengan company-company all ekonomi lainnya kayak gitu. Jadi memang wajar seperti itu ya Ci, kalau melihat perusahaan teknologi begitu ya, karena kita tidak Iya. bisa melihat dari kinerjanya karena memang banyak yang masih bakar uang begitu lah Iya, istilahnya. iya. Oke. Cuman growth-nya memang tinggi.
Nah, kemudian cara yang tepat sih untuk melihat satu saham perusahaan teknologi yang memang masih wajar atau masih yang memang masih murah begitu sih, kira-kira cara menghitungnya atau melihatnya itu seperti apa sih? Di sini ada beberapa company yang mempergunakan hitungan yang berbeda-beda. Ada company yang menggunakan gross merchandise value atau GMV atau gross transaction value, atau dengan yang kayak Bukalapak itu adalah total processing value. Jadi kalau memang lihat begini kita mesti compare dengan peers-nya sih, dan peers-nya itu kita mesti lihat dari luar. Nah, seperti contohnya ya, GMV atau Gross Merchandise Value e-commerce di Indonesia tahun 2020 itu mencapai US dollar 40 miliar atau sekitar 573 triliun. Nah, Shopee pada tahun itu membukukan sekitar 14,2 miliar atau pangsa pasar 37. Posisi kedua pada saat itu e-commerce-nya adalah Tokopedia dengan pangsa pasar 35% dan GMV US dollar 14 miliar. Nah, kalau si Bukalapak itu kan menggunakan angka total processing value dengan perhitungan yang berbeda. TPG itu memang cocok digunakan untuk perhitungan yang Bukalapak karena kan dia bisnis to bisnis kan. Jadi hitungannya itu dia bukan e-commerce sih sebenarnya. Jadi agak beda. Nah, TPV Bukalapak itu mencapai 85 triliun di tahun 2020. Sedangkan enterprise value-nya dia sebenarnya ada di 64,4 triliun. Kalau kayak gitu berarti rasionya itu kurang lebih ada sih 0,7 kali. Jadi valuasi sebenarnya Bukalapak itu kalau dibilang mahal, nggak mahal gitu. Kalau misal, karena kebetulan yang udah listing saat ini kan baru Bukalapak. Jadi kita cuma bisa bilang, ada yang bilang mahal nggak sih? Ya nggak kalau dihitung dengan hitungan digital, ini nggak mahal, masih wajar. Nah, tapi kalau kamu mau ngitung dengan hitungan seperti analis all ekonomi atau hitungan yang dengan EV lah, dengan PBV lah, dengan PER, pasti itu akan menjadi tinggi karena memang beda gitu loh. Jadi kalau lihat begini, tapi pertumbuhan yang bisa kita lihat dari Bukalapak ini cukup cukup tinggi dari bisnisnya. Jadi itu akan memang company-company startup seperti kayak gitu memang cenderungnya memberikan return growth yang tinggi, tapi sebenarnya dengan hitungan dengan versi digital yang tadi aku bilang dengan TPV itu nggak mahal sih. Jadi masih consider wajar sih. Kayak Jadi gitu. teman-teman juga perlu tahu bisnisnya seperti apa sehingga tahu Hmm. untuk cara perhitungannya begitu ya, Ci harus menggunakan apa gitu. Berarti harus Iya, kenalan dulu nih. Nah, iya, jangan main masuk cara, aja jangan ikut-ikutan gitu ya, Ci ya. iya, benar, 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 benar banget. Oke, Ci, kemudian Ci, tadi kan Ci Rita juga bilang kalau memang seperti saham Bukalapak itu kan memang mungkin untuk jangka panjang dan kemudian mungkin Hmm. kalau yang untuk jangka pendek tadi seperti multipolar lah, grupnya multipolar, kemudian juga tadi Iya, ada BBY dan segala macam. Nah, iya. kemudian Ci, kalau saham-saham teknologi ini emang apakah memang cocoknya untuk para scalper aja, trader aja, dan investor jangka panjang sebaiknya tidak memilih saham-saham teknologi ini atau memang untuk jangka panjang pun saham-saham teknologi ini nantinya pun akan memiliki prospek yang bagus gitu. Karena kalau dilihat kan Buat belum, scalper, belum benar. karena kalau dilihat belum tentu semua perusahaan itu nantinya akan sukses menjadi perusahaan teknologi gitu sih. Iya, memang kalau kita lihat karena memang lagi hype ya, lagi hype di sini cenderung rame, rame dan dipenuhi oleh scalper. Karena memang story-nya memang banyak gitu. Jadi company semacam ini kalau dibilang buat invest ya cocok juga. Buat scalper juga cocok. Tapi kita mesti lihat yang invest harus yang liquid. Kalau misalnya nggak liquid, ya nanti scalper nggak bisa keluar. Jadi mesti lihat juga ya kalau misalnya seperti tadi MLPT kan company-nya bagus, itu mungkin buat jangka panjang itu cocok ya. Terus kalau kayak Agro, Arto, walaupun harganya udah naik, tapi mereka sangat potensi banget untuk masuk ke indeks-indeks internasional. Itu juga buat investasi cocok buat scalper. Ya kalau Arto kan agak susah ya, kadang-kadang harganya udah tinggi dan mereka mungkin mesti berapa tik keluar barang-barang kayak begitu, agak mahal komisinya jadinya. Nah, tapi kalau untuk dia bilang buat jangka panjang cocok ya buat scalper kalau lagi rame agro satu hari bisa auto reject punya loh, itu masih bisa. Jadi sebenarnya saham-saham kayak gini balik lagi kita lihat satu story-nya apa ya, masih
masih masih panjang, masih banyak perkembangan pengembangannya, itu bisa buat jangka panjang. Tapi buat trading itu juga banyak sekali yang suka untuk trading, di mana kalau pas beritanya keluar itu banyak banget yang beli dan kemudian mereka take profit kayak gitu. Jadi dua-duanya Jadi oke, tergantung oke, saham. jadi bisa aja begitu ya Ci untuk mau scalper trading ataupun untuk jangka panjang gitu ya. Ci, tadi saya Iya. tertarik nih kita ngomong Ci Rita ngomongin tentang bank-bank digital gitu kan. Kalau Mm-mm. dari Ci Rita sendiri nih, bank-bank digital ini kan kayaknya beberapa hari terakhir ini mulai menggeliat kembali gitu ya Ci Benar. saham-sahamnya Ci. Nah, kalau dari cerita sendiri, kalau dilihat kan nggak cuma satu, dua, atau tiga gitu. Itu banyak sekali bank-bank Banyak. yang katanya digital itu sahamnya bergeraknya sangat fluktuatif gitu, Ci. Nah, kalau Hmm, dari iya. kita sendiri melihatnya, kalau boleh disebutkan gitu, top 5 aja, Hmm. Ci, untuk bank digital ini kira-kira siapa aja sih, Ci? Bank digital mungkin kalau buat invest ya, ini yang buat invest, buat klien yang bener-bener kayak mereka mau buy and forget, itu Arto masih bisa. Itu anggapnya udah kayak BCA tapi versi digital. Karena dia pemimpin di pasar itu. Dan kemungkinan ini juga dia akan ada RUPS ya, RUPS sekitar tanggal 22 September. Arto ini akan RUPS, mungkin di sana akan terjadi pembagian dividen atau agenda-agenda khusus. Ini juga buat klien yang simpan itu boleh. Dan untuk agro ini juga menarik karena dia akan right issue. Setelah right issue dia akan bertransformasi secara total karena sekarang kan masih masih istilah dalam pengembangan atau berubah, masih hybrid. Nah, setelah right issue dia akan bertambah sekitar 2,2 miliar lembar saham yang nominalnya 100 dan kita harga right kita belum tahu, tapi setelah right biasa company-company ini akan menjadi besar dan rata-rata sih perusahaan yang akan perusahaan atau bank-bank digital semuanya rata-rata karena issue nih. Nah, kita udah punya dua kan. Kemudian BBYB itu juga menarik karena dia punya aplikasi itu paling banyak dipakai uh, oleh di download sekitar 5 juta user. Itu BBYB juga menarik dengan target price yang rata-rata analis keluarkan cukup tinggi dan sekarang ini belum mencapai setengahnya dari target mereka. Kemudian ada lagi BABP. BABP adalah ekosistemnya masuk ke ekosistem motion banking itu juga cukup besar dan kemarin ada jalin kerjasama dengan XL. XL juga ada 1 juta subscriber, itu juga akan menjadi katalis yang cukup menarik. Nah, mungkin bank kecil yang akan menjadi daya tarik lagi yang sekarang banyak orang mention di sini ada juga sebenarnya bukan bukan bank digital sih, bank Bukopin sebenarnya, tapi chances untuk menjadi digital itu kan ada karena dia di backup oleh Kokmin kan. Kokmin itu kan cukup besar di Korea dan one of the biggest bank di sana dan mereka udah sangat advance teknologinya. Nah, ini juga harganya juga sebenarnya dengan PBV cuma dua ini sangat murah walaupun mereka belum lah istilah belum dengan selesainya dengan Bosowanya sudah kelar. Nah, itu nanti berpotensi banget nanti untuk menjadi bertransformasi juga menyusul teman-temannya nanti. Nah, itu juga mungkin bisa cuman katalis yang menjadi daya tarik ya itu Kokminnya itu. Cuman ya karena sekarang istilahnya masih ada pemegang saham lama yang masih jualan pasti harganya masih akan naik turun atau belum bisa naik kenceng lah karena selling pressure-nya masih ada kayak gitu. Oke, siap, Ci. Kemudian, Ci, kalau dari bank yang lain kan banyak juga nih, Ci. Banyak Bank ada banyak. Baca, ada BCIC, ada Iya, BKSW, ada BSIM, iya. dan lain-lain gitu, Ci. Itu kalau yang lain-lain kira-kira berarti belum belum apa belum menjadi buat bank digital itu kira-kira prospeknya seperti apa, Ci? Buat bank digital aku paling suka kalau downloadernya paling banyak. Berarti kan mereka paling banyak digunain. Dan ekosistemnya itu mereka kemana? Kalau misalnya kayak BBYB kan dengan 5 juta downloader dan dia masuk ke ekosistem aku laku kan udah peer-to-peer lendingnya tuh udah cukup kuat ya. Nah itu kan istilahnya udah sangat jelas gitu loh. Nah kalau kayak Bang Jago atau Arto itu ada 500.000 dan dia kan ekosistemnya Goto ya. Jadi itu juga cukup jelas. Sebenarnya ada lagi yang belum listing. Blue by BCA itu juga udah 100.000 downloader itu juga menjadi daya tarik. Nah, kalau yang lain kan sebenarnya belum aku belum dapat ya untuk data-data yang bank-bank yang lainnya. Karena itu masih istilahnya
terlalu banyak sih bank-bank, mungkin buat trading sih oke, tapi kalau buat jangka panjang kita kan mesti tahu dong ini, ekosistemnya tuh bagaimana, masuknya kemana, kita masih meraba-raba. Nah itu yang masih kita, tunggu lagi kayak gitu. Baik, jadi karena yang lainnya belum kelihatan gitu ya sih seperti Iya, apa ke depannya, perlu waktu masih lah. abu-abu lah gitu ya sih. Iya, perlu Oke, waktu. ya. Jadi tadi bisa yang mungkin akan prospeknya akan bagus, Arto, Agro, BBYB, BABP dan Bukopin gitu yang sedang Iya, mungkin nanti Bukopin menarik. setelah Bosowa pergi mungkin nanti akan Iya, uh, baru masuk ke digital gitu ya Ci ya. iya, Baik. benar benar benar. Oke, Ci, balik lagi nih terkait dengan saham teknologi dan digital, Ci. Kira-kira Mhm. strategi apa, Ci, yang sebaiknya digunakan sama teman-teman investor nih ketika bertransaksi di saham-saham ini, Ci? Nah, kalau untuk teman-teman investor, kita perlu untuk bank-bank digital ini paling penting adalah kita mesti tahu ekosistemnya itu masuk ke mana. Kalau misalnya ekosistemnya udah jelas, itu udah paling enak. Istilahnya terima dana nanti disalurkan kemana. Nah, kalau yang belum jelas itu kan kita agak bingung ya. Istilahnya ini bank digital, tapi nanti lendingnya kemana, pinjem pinjem dananya kemana, terus nanti penyaluran penerimaan untuk uh, deposannya itu juga dari mana. Jadi ini akan uh, menjadi kayak PR juga ya buat investor kecuali mereka trading. Kalau trading kan mereka nggak perlu tahu kayak gitu. Kalau trading kan yang penting mereka bisa lihat chart teknikalnya ada akumulasi atau ada tambahan volume dalam jumlah besar selama itu chartnya ngebreak ke atas ya itu nggak masalah kalau buat trading. Tapi kalau buat invest itu memang harus dipikirkan dulu kira-kira bank mana yang berpotensi untuk menjadi besar karena ada ekosistem yang mendukung pertumbuhan daripada bank itu untuk menjadi gede kayak gitu. Kalau dari Ci Rita sendiri ada nggak sih, Ci, target price-nya nih dari tadi Arto, Agro, BBYB, BABP, dan BBKP, Ci? Apa udah punya hitung-hitungan kira-kira nih nanti akan kemana gitu sih? Silakan, Ci. Kalau agro itu kita masih tunggu ya. Sebenarnya agro itu aku suka banget, tapi kita masih tunggu untuk perkembangan lebih lanjut untuk right issue-nya. Dengan right-nya itu kita begitu udah tahu right issue-nya nanti kayak gimana skemanya, terus dana yang akan diraih dan lebih detail lah istilahnya kita bisa masuk atau bisa mengkira-kira karena sekarang masih belum ada lebih jelas, kita masih tunggu. Nah, untuk kalau BBYB ini yang paling jelas lah ya, maksudnya kita nggak usah ngambil muluk-muluk teh sampai nyimpen. Mungkin untuk kita nge-swing, aku rasa balik ke high-nya dia atau menembus angka 2000 aku rasa itu nggak susah sih dalam waktu deket ya, potensi banget itu karena secara teknikal itu juga masih masih mendukung banget. Nah, untuk BABP juga hari ini volumenya juga bagus dan kemarin kan rebound. BABP untuk mungkin akan ada beberapa tadi pagi udah tadi sore deh kalau nggak salah udah rumor nih di grup-grup WA komunitas tuh udah ada yang nulis BABP mau kerjasama sama TikTok katanya. Nah itu kalau misalnya benar terrealisasi, kalau rumor itu terjadi, TikTok itu kan sekarang menjadi salah satu digital platform yang banyak atau lagi ngehits ya. Dan mereka tuh sering banget kayak jualan-jualan online di TikTok. Itu akan menjadi sangat menarik loh, katalis itu akan untuk BABP kembali ke angka high-nya dia, mungkin di sekitar 600-an, aku rasa juga nggak susah. Tapi ini lebih untuk swing trader ya, kalau buat invest ya karena belum ada riset yang mengcover untuk bank-bank kecuali BBYB dan Arto atau Agro kayaknya belum, aku belum lihat ya Agro belum ada yang baru. Nah, yang lain itu belum ada yang cover. Jadi kita mungkin masih pakai technical sebagai panduannya. Kayak gitu. Baik, jadi memang kalau dalam waktu dekat untuk swing aja itu mungkin pilihannya tadi BBB, BABP itu mungkin untuk balik ke harga-harga tadi BABP 600 dan BBB ke 2000 itu Iya, dalam waktu dekat bisa tercapai mungkin ya Ci ya. iya untuk Oke. trading ya. Dengan tetap berjaga Ci, pada stop loss. Heeh. Tadi kan Ci Rita ngomong nih kalau ada hot rumor gitu. Kalau kalau boleh tahu nih Ci, apa aja sih sekarang hot rumornya terkait saham-saham teknologi dan digital sih dan yang mungkin menurut Ci Rita, oh ini mungkin yang bakal apa ya potensinya memang bakal terjadi begitu Ci. Oh iya. Kalau
Ya, ada rumor lagi yang tadi di Noise atau di Mari ya, seperti kita tahu bahwa akan ada investor unicorn yang akan masuk, which is yang kita tunggu-tunggu sampai sekarang nih belum diumumkan. Kalau sampai itu masuk ya, ini akan masuk ke ekosistemnya unicorn tadi, itu akan menjadi katalis untuk pertumbuhan dia punya podcast lagi itunya. Jadi itu juga akan masih kita tunggu beritanya, apalagi OS ini semacam kayak startup, jadi banyak sekali venture capital udah ya akan invest kan, di mana sebelumnya Kopi Kenanga udah masuk. Kemudian ada lagi Kinesis juga udah masuk. Jadi kayak itu kita masih tunggu rumor daripada Mari yang mana anak usahanya akan diinvest oleh beberapa venture capital. Kemudian seperti tadi BABP rame banget hari ini sore bahwa TikTok akan join kolaborasi. Oh ya, ada satu lagi Bang, BANK. BANK juga kemarin kan ada jalan kerjasama dengan Halodoc dan dia juga menggunakan bekerja sama dengan AMRT itu juga BANK juga sebenarnya bagus loh, bagus dan cukup menarik karena ada rumor lagi nih, tapi sekali lagi nih rumor jadi belum tentu benar, tapi kita berharap semoga akan ada terjadi yang istilahnya berita-berita bagus lah yang menunjang pertumbuhan sahamnya. BANK kemarin itu sempat ada rumor juga bahwa akan ada berpotensi mengelola dana haji, which is kita belum tahu apakah itu benar, tapi dana haji itu potensinya gede sekali loh. Kalau sampai dipercaya untuk mengelola dana haji dan menggunakan AMRT sebagai digital payment-nya untuk kasirnya, istilah kasirnya numpang dari AMRT, itu gede banget. Kebayang nggak sih kita kalau mau belanja, terus kayaknya aku mau nabung deh buat tabungan haji aku, jadi sisa kembaliannya bisa disimpan di sana, itu akan gede banget growth-nya, itu potensi banget sih. Jadi kita masih nunggu karena ini belum ada berita. Cuman kelihatannya BANK ini banyak sekali berita-berita atau story-story. Kalau story kan masih panjang nih, keluarnya sedikit-sedikit banyak sekali. Nah itu yang menarik dari digital yaitu dia bisa kerja sama dengan si A, kerja sama si B, jadi banyak banget yang bisa menunjang pertumbuhan company-nya. Jadi kalau company-nya tumbuh kan harga sahamnya juga akan naik kan kayak gitu. Nah itu kemarin kan baru kerjasama dengan Facebook. Nah tapi kita juga belum dapat detail kerjasama seperti apa. Apakah akan menjadi Facebook Pay, di mana Facebook Pay juga membawahi Instagram, juga membawahi WhatsApp. Itu juga kalau sampai dapat further detail atau udah tahu nih apa kerjasama lebih jelas, itu akan menarik sih. Apalagi harga sekarang tuh lagi turun deh, kayak kan tadi tuh cuma 37 ya, itu harga-harga biasa, harga buy sih kalau aku sih. Buat klien ini juga buat simpan bagus, buat invest. Oh 36 malah hari ini, 3.600. Oke, jadi rumor-rumornya itu tadi ada dari Mari, ada dari BABP dan Bank Hmm. juga ya, Ci, ya, lagi Iya Ben, hot-hot mungkin iya, di pasar gitu. Oke, Ci, tadi saya juga membuka kesempatan teman-teman untuk bertanya, sudah ada beberapa pertanyaan yang hmm. masuk, boleh saya bacakan ya, Ci, satu persatu ya, Ci. Iya, Oke, Ci, dari tadi mungkin nih Ci Rita ngomongin MLPL nih. Nah, ada uh-uh. nanya juga nih Ci, gimana Ci prospeknya MLPL mungkin cuma sampai besok ini mungkin dia mau trading gitu Ci. Jadi trader Oh silakan Ci gimana? iya, MLPL itu seperti tadi aku bilang company-nya tuh bagus banget karena dia banyak banget yang dia kan semacam kayak startup gitu kan. Jadi dia akan banyak banget yang bisa potensi yang akan diraih karena kayak ruang gurunya itu udah hampir jadi unicorn. Nah, terus ada lagi yang tadi uh, apalagi tuh yang tadi satu lagi tuh aku jadi lupa deh yang dia masuk ke company. Oh, klinik pintar juga menyediakan kayak tes PCR segala macam. Itu banyak banget loh. Terus dia juga ada Sosiola kan kita juga cewek kan juga setiap malam, kalau aku sih kalau udah stres ngeliat market atau apa kerja itu hiburan malam-malam tuh belanja. Jadi Sosiola itu sering ada promo dan promonya itu bagus-bagus, dan kalau kita beli di sana kita udah nggak takut palsu karena kemungkinan besar itu udah pasti asli lah ya, walaupun kadang harganya kadang bisa agak premium, tapi kalau lagi promo harganya juga cukup bagus. Nah kalau barang-barang kayak begitu kan dia kan kayak venture capital, jadi dia invest banyak. Dan kemarin itu sempat invest juga di Karo. Karo itu ada salah satu startup ya untuk penyewaan mobil. Itu juga jadi potensi untuk multipolar dengan harga sekarang multipolar berapa sih closingnya?
476, ini masih murah banget tadi ARB lagi. Kalau dengan harga kemarin kan high-nya sempat 700. Jadi kalau misal buat simpen ini boleh banget buat teman-teman yang simpen. Cuman kalau buat trading kadang-kadang kalau lagi sepi dia agak susah keluar ya. Tapi kalau lagi rame, volumenya ada itu bisa buat swing. Bagus banget Tapi returnnya kalau biasanya. di posisi ARB hari ini berarti kemungkinan akan balik arah lagi sih besok atau gimana sih kalau Iya, biasanya kalau nah, saham-saham ARB kecenderungannya itu akan lanjut ARB, bukannya bukannya saham itu jelek, bukan, itu karena psikologis. Karena kita kalau ngeliat saham ARB, kita tuh udah bawaannya aduh, nggak mau kekunci di company itu. Takut nanti nggak ARB kita duitnya nggak bisa tarik, kita mau trading yang lain dananya kekunci. Nah, itu yang menyebabkan kalau saham satu hari ARB kecenderungannya suka ada 2 hari namanya di ARB berjilid-jilid, tapi sebenarnya ARB berjilid-jilid itu kalau udah biasa hari ketiga aku udah mulai cicil beli sih, kayak hari ini contoh bola. Bola ini ARB hari ketiga, pagi-pagi aku pasang bid dapat loh harga 900. Tapi memang kalau kayak gini kalau dia mulai ARB kita mesti udah nahan dulu, kita nggak bisa trading dulu, dia mesti tunggu dia stabil nanti baru dia akan naik lagi kayak gitu. Jadi ya sebenarnya dengan harga sekarang multipolar ya murah lah di bawah 500 mah. Cuma masih simpen dan belinya cicil, bertahap, nggak boleh langsung hajar semua. pelan-pelan gitu ya Ci ya, jangan nafsu. Oke Mm-mm. Ci, Iya, lalu nih karena kita pasarnya ada. volatile. Oke, siap Ci. Kemudian Ci ada yang nanya nih Ci terkait dengan Mari. Katanya pullback-nya Mm-mm. ditunda, terus gimana Ci pengaruhnya kira-kira ke saham Mari? Itu ya laporan keuangannya ya. Laporan keuangannya ketunda. Sebenarnya laporan keuangan ketunda nggak ada masalah sih. Dia memang kemarin itu ada akuisisi, kalau nggak salah akuisisi ini deh, stasiun radio atau apa. Jadi ada yang harus diaudit, jadi agak panjang. Tapi sebenarnya nggak ada masalah, cuman ada auditnya aja yang lebih lama. Jadi ya kita tinggal tunggu publish reportnya aja. Mungkin begitu. Memang ini aku perhatiin ya, harga Samar itu naiknya jadi kayak naik turun kayak orang nggak berani makan atas atau nahan. Jadi kebanyakan dipakai buat trading gitu. Mungkin masih nunggu laporan keuangannya nih. Laporan keuangannya begitu keluar ya harusnya itu akan terbang sih sama tunggu berita karena kan kemarin Mari udah ganti direksi menjadi orang digital semua. Direksi lamanya udah diganti sama satu orang YouTube yang ngebangun YouTube Indonesia, Mbak Niken, itu juga masih muda tapi udah hebat banget. Terus ada Parado adalah menjadi CEO menggantikan Pak Adrian Jarkawi. Itu juga orang Google, bekas orang Google yang sekarang di base kalau saya nggak salah di Singapura ya. Jadi kebayang nggak sih itu company bener-bener serius mau ngembangin dia punya platform digital sampai meng-hire orang-orang yang udah cukup boleh dibilang cukup senior lah untuk urusan digital walaupun usia mereka masih cukup muda ya. Karena mereka yang membidani YouTube Indonesia untuk berkembang loh dari nol, dari terakhir itu dari mereka yang kembangin. Jadi ya nggak main-main lah kalau company udah kayak gitu harusnya uh, udah akan banyak pengembangan-pengembangan yang kita akan tunggu. Jadi nggak perlu khawatir ya sih dengan pullback-nya ditunda gitu ya. Oke, Iya, iya. kemudian Ci, untuk Medco nih Ci, ada yang tanya gimana insight-nya untuk sekarang dari Cirita seperti apa untuk saham Medco? Oh, iya, Medco itu banyak story sebenarnya. Cuma hari ini mungkin ada yang seller ya, ada yang jualan, jadi harganya agak turun karena Medco itu kan mau right issue. Begitu right issue nanti akan ada penambahan saham dari pemegang saham lama atau ada standby buyer baru kita belum tahu. Tapi kita masih tunggu. Itu kalau misalnya right issue ada kemungkinan sebagai pemegang saham sebelumnya, Salim itu memegang 21,46% saham Medco yang dia dengan company-nya Diamond Bridge. Dan kemudian Medco sendiri punya 51,5% dan masyarakat punya 26%. Jadi kalau Medco-nya nanti right issue, pemegang saham ini yang sekarang eksis kan berpotensi nambah. Nah, ada rumor bahwa Salim akan menambah sahamnya. Walaupun kemarin ada lagi pertanyaan dari wartawan, walaupun dijawabnya
nggak jelas juga gitu, nggak, karena mereka memang nggak bisa memberikan pernyataan sebelum itu terjadi, jadi memang dihindari untuk memberikan pernyataan. Tapi dengan adanya Medco yang akan menambah right issue dan dana hasil right issue, dan dia juga akan ada mengembangkan, kemarin itu ada jual obligasi, obligasi itu cukup gede deh, 1 triliun atau apa deh. Jadi Medco akan right issue sama obligasi. Nah, standby buyernya kemungkinan bisa Salim, bisa juga yang lain, kita masih tunggu. Nah, tapi kalau misalnya Salim menjadi tambah saham dari 21% menjadi mayoritas, itu akan menjadi katalis positif lagi nih buat Medco. Nah, dana right issue tadi kan dipakai untuk akuisisi. Itu banyak banget yang akan diakuisisi. Hari ini juga udah ada berita bahwa dia ngambil uh, company atau anak usaha dari Toba. Toba melepaskan PLTU Python-nya ke Medco dengan harga 998 miliar. Dan Medco juga masih mau ngambil beberapa company lagi sih, beberapa company akan diakuisisi. Jadi itu sebenarnya cerita masih banyak. Cuma hari ini memang ada seller aja. Dan secara teknikal dia breakout tadi closingnya di berapa ya? Oh, di bawah GoPay ya. Jadi teknikal mungkin berpotensi pullback dulu sih. Tapi kalau pullbacknya cukup banyak, aku rasa bisa dimanfaatkan untuk akumulasi lagi sih. Karena 480 ya closingnya. Mungkin kalau dia bisa balik ke harga kemarin, bisa dimanfaatkan untuk akuisisi lagi. Baik, jadi bisa ditunggu dulu gitu ya. Besok mungkin pullback begitu ya Ci ya Iya, kalau untuk Medco. Oke, siap iya. Ci. Nah, kemudian ada yang bertanya terkait saham FIFA nih Ci. Gimana Ci katanya? Hmm. Apakah akan jadi next Mari atau gimana Ci? Oh, Silakan Ci. nggak, kalau FIFA itu lebih ke technical sih. Kemarin aku juga di Kelepas, aku uh, ada mention. Kemarin juga ada yang nanya, kok tumben nih rekomend FIFA? Aku bilang nih, FIFA alarm technical aku bunyi. Aku kan ada kayak technical yang kalau misalnya ada signal buy itu dia bunyi. Loh, aku lihat loh kok harganya menarik nih. Harga 52 kemarin ya, 52, 53. Tumben 50-nya kebuka. Biasa itu suka naik. Jadi FIFA itu lebih karena secara teknikal aja itu berpotensi naik. Makanya tadi kan naiknya juga lumayan sampai 61 deh kayaknya. Tapi ini bukan buat simpen ya, lebih ke trading ya. Walaupun tutupnya balik ke 54, tapi itu tuh masih tutup naik sekitar 1%. Tapi kalau dari story, sebenarnya FIFA sendiri ada cerita nih, si Grup Bakri akan meluncurkan unit bisnis baru untuk memperkuat bidang medianya dia. Jadi bisnis barunya ini akan merambah ke video digital, namanya VIA. Nah, itu kita belum tahu nih VIA-nya itu akan kayak apa nih. Ya, tapi ya kita lihat aja dengan harga gocap sih ya menarik lah, paling angka pasti mau 50 udah mau ARB ya stop loss lah. Kalau simpen juga harga sekarang aku rasa FIFA nggak mungkin sampai mana-mana deh. Tapi itu buat yang ya masa orang kan nggak mau beli yang angka gocap banyak Ya, kan ya. gitu. Oke, jadi kalau mau diambil juga nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa gitu ya Ci ya. Iya, Cuman iya, lagi ada isu aja gitu ya kalau dia mau iya. melakukan atau mau ada aksi korporasi. Oke Ci, kemudian Ci ada yang tadi saya lihat nih di sini ada yang bertanya tentang Hmm. pendapatnya Ci kita terkait IPO-nya Run System. Gimana Ci dari cerita sendiri? IPO apa? Sorry. Run System kayaknya Ci, Run. Oh, run system. Kayaknya untuk IPO yang sekarang uh, akan dipublish ini aku belum menemukan IPO yang menarik loh. Memang kalau kayak Ultra Voucher kan dari sebelum IPO aku udah rekomend. Kenapa? Karena aku udah menggunakan Ultra Voucher dari 2017. Jadi memang dari dulu karena kita udah tahu, ya kita beranilah rekomend, ini sebagus ini. Nah, kalau yang sekarang kan memang ada banyak IPO ya, ada Hais, ada Hasnur tuh, Hais dengan kode Hais, ada Prima Andalan, Mcall, ada Selmindo, CMNT. Ini dari sekian banyak nih ada 10 atau 11. Aku belum melihat yang ada yang menarik. Paling yang menarik ini kayak Kedoya, Kedoya deh, Rumah Sakit Kedoya ini deh. Ini kayak menarik sih, tapi aku juga belum mempelajari lebih jauh ya. Itu kayak ada rumor nanti setelah listing nanti mau di-merge sama Same. Nggak tahu sih benar apa enggak. Paling yang aku dengar cuman itu, yang lain aku belum belum dengar apa-apa. Mungkin yang paling menarik si Rumah Sakit Kedoya itu ya Ci kalau mau Iya, jadi pilihan teman gitu ya. Baik Ci, walaupun itu kemudian Ci, belum
Belum Belum tahu pasti juga ya, itu belum gimana. rumornya itu benar apa enggak Ya. karena masih rumor kan. Oh, ya, siap, Ci. Ci, kemudian Ci ada yang bertanya juga, Ci, terkait pandangan cerita untuk indeks harga saham gabungan di bulan September. Kira-kira seperti apa gitu, Ci? Oke, ini per hari ini closingnya di berapa lagi sih indeksnya? Oh, 6109 ya. Kelihatannya 610, dia selalu kejedot resist deh. IHSG itu susah sekali tuh nembus 6115. Ini selalu resist berapa kali nembus tar turun lagi. Kelihatannya indeks masih akan berkisaran trading range ya, mungkin sekitar 6.000 atau 559 sampai 61 sekitar segini. Karena memang bulan-bulan apalagi September ya. September biasa kurang ada katalis sih biasanya sih. Jadi kelihatannya masih akan bergerak di trading range. Jadi belum ada katalis yang bisa ngebreak atau membuat indeks itu bisa nembus membentuk inverted head and shoulder seperti yang kemarin kan udah sempat tembus. Kalau dia bisa ngebreak di atas 6115 itu kan potensi banget membentuk inverted head and shoulder. Dengan target teoritis kan 65, tapi kan dari kemarin naik turun lagi naik. Jadi kayak masih akan di kisaran segini-segini aja deh untuk bulan-bulan sini sampai September awal. Karena belum ada katalisnya begitu ya, Ci, ya, untuk Belum ada indeks katalis harga. kenceng yang ya yang bisa ngebreak indeks untuk lebih tinggi. Baik, cerita. Oke, Ci, ini kayaknya kita sudah mau 1 jam nih ngobrol-ngobrol nih, Ci, terkait saham Iya, teknologi dan digital. Kemudian pertanyaan teman-teman. Ci, kiranya ada yang mau disampaikan, Ci, untuk penutup malam hari ini. Silakan cerita. untuk teman-teman, pesan saya cuma satu, jangan FOMO. Jadi kalau misalnya kita sebagai investor, kita mesti tenang nih, nggak boleh kayak orang beli ini langsung ngikut, nanti takutnya nyangkut di pucuk. Jadi kita mesti ya rajin ikut edukasi. Kita kan dari komunitas aku kan sering ngadain edukasi kan. Jadi Senin sampai Jumat kan kita trading, tapi Sabtu kita ngadakan edukasi selama 2 jam. Jadi teman-teman kalau ada waktu rajin-rajin ngikut lumayan lah buat nambah-nambah wawasan. Soalnya kalau pas edukasi aku juga selalu sediain pen sama catatan kecil. Jadi poin-poin penting itu uh, kita perlu catat. Jadi kayak sebagai investor tuh kita never stop learning. Setiap hari tuh belajar lagi, belajar lagi. Jadi jangan jangan satu sayang jangan FOMO, kedua rajin-rajin ikut edukasi. Bisa juga berupa IG Live kayak dari Warta Ekonomi kan sering mengadakan IG Live dengan uh, narasumber yang berbagai macam dan juga boleh dibaca juga konten-kontennya dari Warta Ekonomi atau dari konten lain itu juga nambah-nambah itu nambah feeling juga loh pagi-pagi aku kalau baca berita tuh aku lihat wah ini kalau ada saat di pagi ini ada berita yang diulang-ulang itu biasanya sahamnya itu cenderung jalan loh. Itu bisa menambah kita juga nih, menambah trading ideas. Nah, terus sama untuk mungkin teman-teman yang mau jadi scalping itu juga bisa ngikutin belajar teknikal itu buat tambah-nambah juga mengukur kira-kira resiko saham ini berapa risk and reward-nya dan juga ini kan sekarang udah teknologi kayak gini bisa belajar dari YouTube nggak harus bayar jadi banyak banget yang bisa dipelajarin